Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nafi. Saya adalah dosen dari program studi teknik mesin Untar Surabaya. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait mata kuliah teknik pengecoran, di mana yang dibahas pada pertemuan ini adalah ngomongin soal cetakan. Jadi, capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa memahami macam-macam cetakan, bagian-bagian dari cetakan, dan fungsi tiap-tiap bagiannya. Langsung saja kita masuk ke materi, di mana ini adalah proses pengecoran logam, dan daerah yang dibundari adalah bagian di mana kita membuat cetakan. Di mana proses pengecoran logam secara umum, cetakan yang digunakan adalah cetakan dari pasir, sehingga ada proses namanya mixing berbagai macam jenis pasir. Setelah itu ada namanya molding untuk mencetak pasirnya menjadi cetakan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat cetakan sendiri ada yang berwarna kuning di situ. Itu berasal dari pattern, jadi ada namanya pola atau pattern. Lalu di situ ada pembuatan pola, ada pembuatan core, dan pembuatan gating system. Di mana ini sebenarnya kalau kita ngomongin di produksi, bagian engineering yang berperan di sini, karena yang merancang, mendesain bagaimana melewatnya logam cair, lalu bagaimana bagian yang ada bolongannya, ada lubangnya, dan bentuknya seperti apa, cetakan bagian atas seperti apa, cetakan bagian bawah seperti apa, itu. Jadi pola ini adalah manifestasi dari hasil perhitungan dan rekayasa serta desain dari teman-teman di bagian engineering. Setelah itu yang merah sand atau pasir. Nah, ini adalah bagian di mana berbagai macam dan pasir yang digunakan untuk bikin cetakan pasir. Di mana pasir ini yang digunakan adalah pasir silika. Baik itu bentonite, ada pasir bekas, ada pasir hijau, macam-macam, ada green sand, bentonite, dan berbagai macam jenis pasir lainnya seperti itu. Ketika pasir sudah ada, polanya sudah siap, maka masuk dalam mesin molding yang berwarna kuning. Nah, mesin molding ini dimana fungsinya adalah untuk memampatkan pasir sesuai dengan bentuk cetakannya, sesuai dengan bentuk polanya, sehingga luaran dari molding ini adalah cetakan yang sudah siap untuk dituang. Nah, ini secara umum bentuknya seperti ini. Jadi secara umum ada yang namanya runner, di mana itu merupakan tempat masuknya logam cair. Ingate adalah di mana masuknya logam cair ke dalam bagian yang produk yang mau dibuat. Lalu ada core adalah bagian inti yang dicetak nanti tidak ada logam cairnya atau berlubang. Riser adalah untuk tempat keluarnya udara dan sisa logam cair yang berlebihan. Berdasarkan umur cetakan, macam-macam cetakan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah expandable mold, yaitu pengecoran dengan cetakan yang sekali pakai. Hal ini adalah contohnya cetakan pasir ini. Kenapa kok sekali pakai? Karena sekali digunakan untuk mengecor, sekali dicetak, lalu dibongkar, lalu dibuat ulang. Nah, ini akan sangat berguna karena produk-produk hasil pengecoran rata-rata yang makin kekinian adalah produk-produk yang kecil ukurannya dan susah untuk dibuat, sehingga pasir itu adalah salah satu bahan yang mudah untuk membuat cetakan seperti itu. Cuman ya resikonya adalah ketika selesai dibuat, dibongkar, dibuat lagi, dibongkar seperti itu. Yang kedua adalah permanent mold, di mana pengecoran dengan cetakan permanen. Satu bikin cetakan, lalu cetakan ini bisa dibuat berkali-kali. Ini adalah contohnya untuk produk-produk yang bentuknya nggak pernah berubah. Biasanya banyak pernah saya lihat di perusahaan yang bergerak di bidang pengecoran, khusus untuk ngecor bagian-bagian roda kereta api atau komponen-komponen besar mesin yang bentuknya nggak pernah berubah. Nah, ini cetakannya menggunakan cetakan permanen, jadi bisa digunakan berkali-kali seperti itu. Nah, bahasan kita ke depan banyaknya adalah ngomongin cetakan yang expandable atau cetakan dari pasir. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai bagian-bagian dari cetakan yang lebih detail daripada yang tadi. Nah, coba kita bahas dari awal ya. Yang pertama bisa dilihat ada pouring cup. Pouring cup itu di mana ini juga ada yang namanya pouring basin, di mana ini merupakan tempat untuk menuangkan logam cair ke dalam cetakan. Tuh. Lalu bagian luar sendiri, jadi cetakan ini ditahan oleh apa sih biar dia nggak ambiar? Ditahannya oleh flash namanya. Nah, seperti itu. Lalu ada sprue itu ada juga yang bilang sprue cup, itu perpanjangan dari pouring basin atau pouring cup, di mana dia fungsinya adalah untuk meningkatkan kecepatan aliran logam cair yang masuk seperti itu.
Jadi ketika proses pengecoran, terutama penuangan, logam cair itu harus cepat masuknya ke dalam cetakan. Kenapa? Biar nggak keburu padat nih, seperti itu. Lalu ada gate, di mana gate itu adalah tempat pintu masuk logam cair ke dalam bagian dari cetakan. Lalu ada well. Nah, well itu tempat untuk menampungnya logam cair nih, biar cetakannya nggak rusak. Jadi kalau misalkan nggak ada well-nya, aliran logam cair ini nggak bisa diredam, sehingga bikin bagian-bagian cetakan tuh bisa ada yang retak atau rumpil, dan ini nanti bisa mempengaruhi hasil cetakan. Bagian cetakan nanti ada yang bolong, ada porositas karena ada bagian cetakan yang rumpil, seperti itu. Lalu ada riser, baik itu blind riser maupun open riser. Tujuannya adalah ini sebagai tempat penampungan logam cair. Jadi misalkan sudah mengisi bagian produk yang mau dicor, ternyata logam cairnya itu tuangan terakhir nih, kurang nih. Nah, masih ada cadangan logam cair yang ada di riser, baik itu di open riser maupun di blind riser, sehingga bisa mengisi bagian dari hasil produk pengecoran, seperti itu. Lalu ada cavity. Cavity itu adalah, kalau misalkan kita artikan cavity itu kekosongan. Maksud dari cavity di sini adalah produk bagian yang mau dicor. Produknya adalah cavity. Lalu saluran-saluran tempat lewatnya logam cair namanya gating system, seperti itu. Nah, cavity di sini dibagi menjadi dua. Ada cavity yang full dia dari logam, ada yang menggunakan core atau bagian yang berlubang. Contoh di sini adalah ada core-nya. Jadi bagian yang ada core-nya itu dipastikan tidak dilewati logam cair. Artinya nanti hasil akhirnya adalah dia berlubang. Lalu kita ada apa lagi? Ada yang namanya cope. Cope itu bagian atas dari cetakan. Drag itu adalah bagian bawah dari cetakan. Cope dan drag dipisahkan oleh parting line. Kalau kembali ke proses pembuatan cetakan, berarti di sini pada saat pembuatan pola atau pattern, ada pembuatan pola untuk cetakan bagian atas dan juga ada pembuatan pola untuk cetakan bagian bawah. Bagaimana logam cair itu mengalir, perhitungan aliran logam cairnya seperti apa. Nah, itu. Di sini penjelasan lebih detailnya, ada flush, ada cope and drag. Dalam cetakan terhadap runner system yang merupakan saluran yang mengalirkan logam cair dari sprue sampai ke rongga cetakan. Ini tidak asal buat nih, harus ada perhitungannya. Tuh, cavity atau rongga cetakan, core adalah inti, gating system adalah saluran tempat lewatnya logam cair. Lalu ada sprue, saluran turun, pouring basin, tempat melakukan penuangan. Lalu ada riser atau penambah, cadangan logam cair. Lalu kita punya pattern, pola, model dari atau bentuk dari produk yang akan dibuat. Pola ini bentuknya sama atau menyerupai bentuk dari hasil pengecoran diinginkan. Biasanya pola ini bisa dibuat menggunakan kayu atau styrofoam. Kalau sekarang udah ada 3D printer, biasanya bikin polanya menggunakan 3D printer, seperti itu. Pola ini yang digunakan untuk membuat cavity atau rongga cetakan. Nah, bentuk pola harus dirancang sedemikian rupa. Ketika pola dilepas, ini biar cetakannya dia nggak ambiar. Jadi pada saat proses molding, nggak hanya ngomongin cetakannya yang nggak hanya ngomongin pasirnya yang seperti apa, presnya seperti apa, juga ngomongin pattern atau polanya juga harus bagus, sehingga ketika pattern atau polanya diangkat, cetakannya dia tidak rusak, seperti itu. Nah, demikian materi terkait tentang pola dan cetakan. Selanjutnya baru kita ngomongin soal proses penuangan. Karena cetakannya udah siap, logam cairnya udah siap, maka logam cair udah siap dituang ke dalam cetakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.